Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pelajaran hari ini. Yang pertama, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara terperinci. Yang dua, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, kemarin Bu Guru mengirimkan link videonya melalui WA Group ya. Sudah dibuka anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Isinya tentang apa ya? Ada yang tahu? Isinya tentang unsur-unsur intrinsik sebuah cerita. Ada yang tahu unsur intrinsik apa saja? Tema, Apalagi? Tokoh, watak, amanat, Terus? alur, Nah, bagus sekali. Baiklah, ini Bu Guru akan bagikan bahan ajarnya ya. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Oh ya. Sudah, Bu. sudah Bu. Unsur-unsur intrinsik sebuah cerita. Tadi kalian sudah menyebutkan ada judul ya. Judul itu adalah Kepala karangan. Kepala karangan Bu. ya, bagus sekali, pinter-pinter. Yang kedua, tokoh. Tokoh itu apa? Pelaku dalam cerita. Pelaku dalam cerita. Nah, pelaku dalam cerita itu mempunyai sifat-sifat ya. Sifat-sifat tokoh di sini ada 3. Yang pertama, tokoh protagonis. Nah, apa itu tokoh protagonis? Tokoh yang jahat. Tokoh yang baik. Ya, tokoh yang baik ya. Terus ada lawannya, tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Apa itu tokoh antagonis? Yang jahat, Tokoh yang Bu. jahat. Ya, yang jahat. Ya. Yang ketiga ada tokoh tritagonis. Apa itu tokoh tritagonis? Tokoh penengah. Tengah. Tokoh penengah. Ya, bagus sekali, pinter-pinter. Selanjutnya ada tempat. Ya, ada yang tahu? Siapa yang tahu tempat atau latar itu apa? Segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang terkait dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita, Bu. Ya, bagus sekali, Nak Ari. Ya, betul. Nah, kemudian ada awal cerita ya sebagai pembuka cerita. Kemudian akhir cerita sebagai penutup cerita. Selanjutnya ada pesan moral. Pesan moral itu apa? Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Bagus sekali, pinter Mbak Umi. Kemudian kalian sudah tadi mempelajari unsur-unsur intrinsik. Nah, tugas kalian nanti kalian membaca dongeng dengan judul Tupai dan Ikan Gabus. Kemudian kalian buat peta konsepnya ya. Bu Guru bacakan, nanti kalian membuat peta konsepnya. Peta konsepnya seperti yang di LKPD yang sudah Bu Guru bagikan kemarin ya. Ya, Bu. Bacakan. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus
mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas, tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi sungai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi sungai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, sudah Bu Guru bacakan. Kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, coba yang sudah selesai dibacakan hasilnya. Untuk tokohnya ada tupai dan ikan gabus. Ya, bagus. Terus judulnya apa ya? Tupai dan ikan gabus. Ya, kemudian sifat tokohnya? Tupai baik hati dan suka menolong. Ya, bagus sekali. Kemudian tempatnya di mana ya? Di tepi pantai. Di tepi pantai. Ya, bagus sekali. Pesan moralnya apa? Kita harus saling tolong menolong. Ya, kita harus saling tolong menolong. Coba ada yang mau menanggapi jawaban dari Mbak Umi, Mas Toha? Jawaban dari Mbak Umi tepat, Bu. Ya, Benar. sudah benar ya. Sama Bu, sama kayak Umi. Oh, Sama, ya. Bu. Iya, bagus sekali. Berarti kalian sudah dapat memahami unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Ya, bagus sekali. Biasanya ya, tupai itu tinggal di mana ya? Pohon Bu. Ya, pohon. Pohon biasanya ada di mana? Hutan. Pohon biasanya ada di hutan. Sekarang kita lanjutkan. Kalian perhatikan gambar Pulau Kalimantan ya. Kalian perhatikan gambarnya. Sudah, Bu. Ini adalah gambar penampakan hutan Kalimantan. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Kalian perhatikan kondisi hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Tahun 1950 bagaimana gambarnya? Masih banyak pohon. Ya, masih banyak pohon. Kemudian Masih hijau Bu. ya, masih hijau, masih pohonnya masih banyak ya. Kemudian pada tahun 1985 Masih banyak pohon. ya masih banyak. Berkurang Masih sedikit. banyak tapi berkurang. Ya, bagus sekali. Tahun 2000, tahun Sudah 2000 mulai berkurang ya, pohonnya. sudah mulai berkurang. Terus sampai sekarang hutannya sudah semakin Berkurang, Bu, banyak sekali. semakin lama semakin Sudah gundul. berkurang. Iya. Bagaimana akibatnya kalau hutan pohonnya semakin berkurang? Bisa longsor, Bu. Banjir. Ya, longsor. Banjir. Banjir Bu. Dampaknya sangat buruk ya, banyak sekali dampaknya. Ada banjir, ada longsor, ada oksigennya yang semakin berkurang, populasi hewan juga semakin berkurang. Nah, sekarang tugas kalian nanti diskusikan ya, upaya-upaya apa yang bisa kalian lakukan untuk mencegah berkurangnya pohon atau mencegah kelangkaan sumber daya alam.
kalian diskusikan. Reboisasi, Menanam Bu. pohon. Ya, Menanam pohon lagi, Bu. pohon. Terus apa lagi? Penanaman hutan kembali. Ya, terus tebang, pilih. Apa lagi? Menebang pohon yang udah tua. Untuk selanjutnya, nanti hasilnya kalian tulis di LKPD yang selanjutnya. Hasilnya kirim melalui WA Group ya. Kemudian, apa yang telah kita pelajari hari ini? Apa saja? Unsur intrinsik kita. Terus apa lagi? Pengurangan hutan ya, pelangkaan sumber daya alam. Demikian ya anak-anak, Bu Guru cukupkan sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.